Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya dengan tema yaitu keluarga berencana di Indonesia dalam perspektif Islam. Baik, eh, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi di satu sisi, kondisi tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar. Karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan kehidupan yang layak kepada setiap warga negara, maka pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar. Maka timbullah suatu wacana yaitu keluarga berencana. Nah, keluarga berencana ini sendiri dari segi definisi dapat diartikan sebagai tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Menurut ahli, Mahmud Shaltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KB adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. KB bukanlah berarti berkontrol atau tahdid al-nas yang konotasinya pembatasan atau mencegah kelahiran, tetapi KB ini sejatinya adalah suatu metode atau cara yang dilakukan agar pengaturan kehamilan itu tidak terjadi serapat mungkin. Mungkin begitu definisi sederhananya. Nah, dari KB ini sendiri dapat diuraikan beberapa tujuan pelaksanaannya. Diantaranya pertama, tujuan demografis, yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 50% pada tahun 1990 dari keadaan tahun 1971. Kalau ini berhasil, maka laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat ditekan sampai 1% per tahun mulai 1990. Kemudian tujuan normatif, yaitu menciptakan suatu norma ke tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai keluarga kecil dengan moto 2 anak lebih baik, 3 orang stop, lelaki perempuan sama saja, sehingga melembaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang relatif kecil, yaitu caturwarga atau pancawarga. Tujuan lain dari program KB adalah untuk memperoleh kesempatan yang luas bagi seorang demi melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu menata kehidupan rumah tangga dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan sosial, pendidikan, ceramah, dan ibadah. Lebih jauh, tujuan KB adalah untuk mempersiapkan secara dini sejumlah anak yang memungkinkan bagi orang tua untuk membekali anak-anaknya, baik fisik maupun mentalnya, agar dapat mandiri di hari depannya. Faktor dominan dalam hal ini agar anak mendapat pendidikan yang tinggi dan akhlak mulia yang diperoleh dari rumah tangga seperti dicontohkan orang tuanya. Nah, itu beberapa tujuan dari KB itu sendiri. Kemudian kita masuk ke macam-macam alat. Baik, dalam pelaksanaan KB lazimnya menggunakan salah satu alat kontrasepsi yang sudah dikenal sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi. Di antaranya yang pertama yaitu pil KB
berupa tablet yang berisi bahan progestin dan progesteron yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi. Kemudian yang kedua yaitu suntikan, yaitu menginjeksi cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal dengan cairan Depo-Provera, Netden, dan Noresterat. Kemudian yang ketiga yaitu susu KB, yaitu berupa penanaman pil atau kapsul yang diinsertkan ke bawah kulit dengan bagian dalam kira-kira 6-10 cm. Kemudian yang keempat, alat kontrasepsi dalam rahim. Dalam hal ini biasanya berbentuk spiral yang terbuat dari plastik halus dililit dengan tembaga tipis. Kemudian yang kelima yaitu sterilisasi. Ini terbagi menjadi dua, yaitu vasektomi dan tubektomi. Vasektomi yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran pembuluh yang menghubungkan testis dengan kelenjar prostat bagi laki-laki, atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, dan akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya. Yang keenam yaitu, atau yang terakhir, alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, 10 tablet vaginal, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina. Dari 6 macam alat kontrasepsi yang diprogramkan itu, sebagian besar sesampainya adalah wanita, yaitu pil, suntikan, susu KB, AKDR, dan kadang-kadang tubektomi. Sedangkan laki-laki hanya kondom dan vasektomi. Kemudian perspektif ulama tentang KB. Ber-KB dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami istri telah sejak masa Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan asal yang sekarang dikenal dengan coitus interruptus, yakni jima terputus, yaitu melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dibawa oleh sperma suami. Kemudian hadis tentang KB ini, dalam hadis lain dari sahabat Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, salah seorang dari kalangan Ansar datang menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata, sungguh aku memiliki seorang jariah sedang aku sendiri menggaulinya, kan tetapi aku tidak menginginkannya hamil. Kemudian Rasulullah memerintahkan, lakukanlah asal jika engkau menghendaki, karena dengan begitu hanya akan masuk sekadarnya saja. Atas dasar itulah kemudian ia melakukan asal. Kemudian ia mendatangi Rasul dan berkata, sungguh jariah itu telah hamil. Maka Rasulullah pun berkata, aku telah beritahu kamu bahwasanya sperma akan masuk sekadarnya dan akan membuahi. Hadis merupakan hadis takriri yang menunjukkan bahwa perbuatan asal dilakukan dalam rangka upaya menghindari kehamilan dapat dibenarkan. Larangan, jika asal dilarang maka akan dijelaskan dalam Al-Quran yang masih turun pada waktu itu atau ditegaskan oleh Nabi sendiri. Nabi hanya mengingatkan asal hanya ikhtiar manusia untuk menghindari kehamilan, sedangkan kepastiannya berada di tangan Tuhan. Demikian pula alat-alat kontrasepsi atau cara-cara lain tidak menjamin sepenuhnya berhasil. Secara esensial dan sahih, kedua hadis di atas inilah yang dijadikan dasar hukum dan nas tentang dibolehkannya ber-KB menurut hukum Islam, sekaligus sebagai dalil untuk mengkaskan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dan sejenisnya sebagai mana akan dijelaskan. Kemudian hukum KB dalam konteks keindonesiaan. Pelopor gerakan KB Indonesia adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 dan diikuti sebagai badan hukum oleh Depkes tahun 1967 yang bergerak secara silent operation. Kemudian salah satu dari negatif Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, motivasi ber-KB secara individual. Nah, penulis berpendapat ada 4 hal pokok yang menjadi pertimbangan masing-masing individu dalam melaksanakan KB. Pertama, dari segi ekonomi,
yang kedua segi sosial, yang ketiga segi lingkungan hidup dan segi kehidupan. Nah, kesimpulannya ditegaskan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan-keturunan yang diinginkan ialah berkualitas baik secara jasmani, ekonomi, ilmu, dan agama. Maka dari itu, jarak kelahiran dan jumlah anak harus serius dipikirkan oleh setiap keluarga dan negara guna untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Berkabel untuk tujuan perencanaan dan penjarangan kelahiran anak berdasarkan kondisi dan kemampuan keluarga yang bersangkutan dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Islam memperbolehkan melakukan penjarangan anak atau penundaan kehamilan atau memperboleh keturunan yang asal dengan syarat mendapat izin dari istri dan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau lebih dikenal dengan istilah keluarga berencana. Dalam hal ini termasuk sterilisasi ini adalah pemandulan dan pengkebirian. Dalam konteks ini hukumnya boleh bagi setiap masyarakat karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Nah, jadi di sini tujuan dari KB itu sendiri adalah penjarangan atau pengatur kehamilan. Namun dalam pemakaian alat kontrasepsinya ada beberapa yang dilarang dan ada beberapa yang dianjurkan. Meskipun yang dilarang ini bisa saja dibolehkan sepanjang akan, kalaupun tidak dilakukan, akan berakibat fatal kepada sang istri atau suami. Contohnya kalau si istri ini hamil lagi, maka istri saja besar kemungkinan akan meninggal. Nah, untuk mungkin sekian presentasi saya sampai di sini. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa mencari di literatur lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dari apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.